Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Salsa ini dipaksa Iis Dahlia untuk aborsi karena merasa malu belum siap terima anak dengan alasan baru. Walau sudah dibujuk berkali-kali, Iis Dahlia tetap keras kepala. Namun ketabahan Salsa ini memang hebat dan membuat semua menjadi salut padanya. Begini ceritanya seperti yang dikisahkan Salsa yang tengah hamil dari Satrio ini. Lepas beberapa hari Salsa di rumah sakit, Iis Dahlia pergi ke rumah sakit saya untuk bujuk dengan harapan hati dia sudah dingin. Aksi Iis Dahlia seolah-olah khawatir dengan keadaan Salsa yang tengah dirawat di ruang ICU dari jauh untuk bincang ini. Saat itu Iis Dahlia pura nanya kondisi janinnya, ternyata baik-baik saja. Makin geram dengan keadaan itu, kebetulan Iis Dahlia bawa obat suntik gugur kandungan. Umpama tanya kondisi janin yang di kandungan, tapi ia diam-diam masuk ke dalam ruangan tersebut. Ternyata Salsa dalam keadaan tidur lelap. Saimawal 2 jam, pecah ketuban saja Salsa, kemudian seorang pergi ke hospital dan baru call dokter. Ketuban Salsa sudah pecah tapi jalan belum buka. Waktu itu jantung anak saya Salsa sudah start lemah. Akhirnya dokter buat keputusan untuk indus. Pura-pura panik saat keadaan itu sedang panas. 17 jam saya harus sakit ditemani dokter. Dalam hati saya cuma saya sudah mencoba untuk reda kalau terjadi apa-apa, mampu menyenangkan diri saja saat itu. Langsung tak dilayani, tak pandang juga. Hati mana tidak sakit lihat anak sendiri diperlakukan seperti itu. Saat kandungan masuk 7 bulan, Iis Dahlia membujuknya. Ikhlas saya bagi Toma satu, saya pukul dia di kepala sebab sudah terlampau tak tahan sakit hati dengan dia siap dimaki. Lepas saya jumpa dia itu saya ditakuti sebab terlampau tekanan, blood pressure saya problem. Waktu itu saya terima berita nenek dia meninggal, mungkin Allah mau tegur dia macam mana rasa hidup seorang anak yang tidak ada ayah. Sampai sekarang saya masih baik dengan adik ipar, alasan yang salah cuma dia dan ibu mertua. Sampaikan ipar saya pesan. Abis ini kalau mau cari, jangan cari ibu yang suka sebelahkan anak. Berbulan saya bagi peluang, berkali saya bujuk tapi dia ego. Satrio selalu sepdokelahkan, dia tetap membela meskipun dia tahu Salsa salah. Dalam pantang pernah jahitan saya terbuka, sakit dia memateng tak taulah mau bicara seperti apa lagi. Dalam pantang saya pernah pingsan sebab blood pressure saya sekali lagi problem sebab tekanan maki dari Iis Dahlia, dia memang jenis suka siko. Sedih Satrio saat itu, menangis sama-sama dengan ipar sebab Salsa baik dengan saya. Sekarang alhamdulillah hidup baby makin bahagia bersama anak. Betul lah janji Allah, setiap anak datang ke dunia membawa rezeki. Memang rezeki saya dapat sekarang tak terduga banyak dia. Hidup saya berjalan lancar, nanti sudah berpantang susah mau makan yang enak-enak. Utamakan anak, jangan ikutkan sedih diri sendiri walau apapun yang kita lalui. Lagi-lagi kabar menyedihkan datang dari keluarga Satrio, anak pedangdut Iis Dahlia. Dari keluarga ini, Salsa kembali harus masuk rumah sakit. Beberapa waktu ini, Salsa tiba-tiba dibawa ke rumah sakit bahkan hingga harus masuk ruang ICU. Satrio menuturkan bahwa Salsa mengidap bocor rahim. Tidak hanya Salsa, Satrio juga mengkhawatirkan janin yang serius. Terdapat bercak di batang saluran rahim. Akibat benturan yang serius tersebut, Salsa harus melakukan tindakan operasi. Selasa malam, tepatnya tanggal 13 Juni tahun 2023, Salsa kembali dilarikan ke rumah sakit, tepat setelah Satrio ayah sambungnya menerima penghargaan Telkomsel Award. Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Satrio, terlihat Salsa terbaring di ranjang rumah sakit menggunakan selang sonde. Salsa melakukan penitipan bayi yang ia kandung, terekam Satrio menangis dalam ruangan ICU itu. "Papa udah, nggak boleh nangis gitu ah," ujar Salsa dengan tatapan yang terlihat sayudik. Jaringan yang berpindah ini akan terus bekerja secara normal selama siklus darah yang keluar. Para ahli tidak tahu pasti penyebab adenomiosis, tapi penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita yang telah memiliki pendarahan hebat dan berusia antara 24 hingga 50 tahun, sementara gejalanya sendiri bisa beragam,
misalnya saja kram keguguran yang sangat menyakitkan hingga pendarahan berat seperti Salsa hingga tidak sadarkan diri di rumah sakit. Selain itu, adenomiosis juga bisa menyebabkan rahim membesar, nyeri tulang panggul, hingga mengakibatkan rasa sakit saat berhubungan intim. Untuk pengobatannya, karena sakit ini disebabkan pendorongan Iis Dahlia yang mendorong Salsa ke lantai endometrium, gejala adenomiosis sering hilang setelah. Namun, jika rasa sakitnya sudah tak tertahankan atau sangat mengganggu seperti ini, penderita bisa menjalani perawatan dengan mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, seperti ibuprofen atau naproxen. Bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti mengonsumsi pil atau injeksi. Akan tetapi jika tak kunjung membaik, berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran terbaik adalah solusinya. Salsa sampai membelikan berbagai vitamin agar kandungannya tetap sehat, ucap Kapolres Jakarta Selatan, AKBP Edi Bagus Sumantri dikutip dari tribunjogja.com. Salsa dan Iis Dahlia berangkat ke villa dengan mobil sewaan dari Solo, Jawa Tengah, pada Senin malam. Sebagai informasi, Iis Dahlia adalah ibu dari Salsa. Ia juga merupakan warga Kabupaten Sukoharjo, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Iis Dahlia sendirilah yang mendorongnya. Sebelumnya, mereka mengobrol di saung dan Iis Dahlia berusaha mendorong Salsa lantai atas tapi usaha tersebut gagal. Iis Dahlia berharap dengan Salsa membuang bayi dalam perutnya, ia kemudian akan mendorong. Namun niat tersebut gagal karena Salsa tak bisa ereksi. Saat dorongan pertama itu gagal, Salsa sambil menangis mempertanyakan mengapa melakukan hal itu kepadanya. Jadi didorong pertama gagal, Salsa hanya bilang, "Kok nenek kok seperti ini, Ma?" Namun dengan berbagai macam cara akhirnya Iis Dahlia membekap korban dan menggulingkan Salsa. Salsa dibekap oleh Iis Dahlia hingga lemas dan tak sadarkan diri. Setelah lemas, Salsa kemudian dibuang dari atas tangga hingga akhirnya ditemukan serius. Terdapat bercak di batang saluran rahim. Akibat benturan yang serius tersebut Salsa harus melakukan tindakan operasi. Selasa malam, tepatnya tanggal 13 Juni tahun 2023, Salsa kembali dilarikan ke rumah sakit, tepat setelah Satrio ayah sambungnya menerima penghargaan Telkomsel Award. Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Satrio terlihat Salsa terbaring di ranjang rumah sakit menggunakan selang sonde. Salsa melakukan penitipan bayi yang ia kandung. Terekam Satrio menangis dalam ruangan ICU itu. "Papa udah, nggak boleh nangis gitu ah," ujar Salsa dengan tatapan yang terlihat sayu dikutip oleh Satrio. Salsa pun menanyakan keberadaan Iis Dahlia yang sakit didapatkan. Satrio langsung menunjukkan jari jempolnya sebagai gestur atau tanda hebat, sebab Salsa bisa sekuat ini.